Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulal salam wa akramana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimahumullah. Melalui khutbah Jumat ini, marilah kita memantapkan kembali komitmen kita, janji kita untuk senantiasa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Karena sikap yang demikian dapat membentuk pribadi kita secara sadar dengan hal yang berkaitan dengan takwa Allah, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Rabiul Awal atau sebagaimana yang kita kenal sebagai bulan Maulid adalah bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, beliau adalah tokoh panutan atau teladan umat Islam di seluruh dunia. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa kita merayakan Maulid Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya adalah karena kelahiran Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah nikmat dan rahmat yang teragung yang Allah anugerahkan kepada kita. Perayaan Maulid adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah atas turunnya nikmat yang agung. Dengan sebab Rasulullah kita mengenal Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak dan wajib disembah. Dengan sebab Rasulullah kita mengenal Islam adalah agama yang benar, adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perayaan Maulid adalah bentuk kecintaan kita kepada insan yang paling mulia dan makhluk yang paling utama, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui peringatan Maulid Nabi kita diingatkan untuk senantiasa terus mencintai Nabi. Melalui perayaan Maulid kita tanamkan pada diri umat Islam kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintanya kepada umatnya melebihi cinta umatnya kepadanya. Salah satu bukti cinta baginda kepada umatnya adalah sabda beliau, "Likulli nabiyyin da'watun mustajabah, fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, wa inni ittaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah." Rawahu Muslim. Setiap nabi memiliki kesempatan berdoa yang pasti dikabulkan. Maka semua nabi bersegera meminta dengan doanya. Tetapi aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku di hari kiamat. Dan pada hari kiamat kelak dikatakan kepada baginda Nabi, "Ya Muhammad, sal tu'ta wasfa' tusyaffa." Wahai Muhammad, mintalah engkau, berdoalah engkau maka akan diberi, dan berilah syafaat maka syafaatmu akan diterima. Lalu Rasulullah menjawab, "Ya Rabbi, ummati, ummati." Wahai Tuhanku, umatku, umatku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Perayaan Maulid di bulan Rabiul Awwal mengingatkan kita akan keagungan baginda Rasulullah dan keutamaan-keutamaannya, akhlaknya, perjuangannya, gambaran ketampanan dan keindahan jasadnya yang mulia. Dan ketika dilantunkan puji-pujian kepadanya, jemaah Maulid mulai menyebut namanya, biasanya kita akan terbawa dalam suasana haru. Dalam hati kita berucap, andai saja aku mendapatkan kemuliaan bisa bertemu dengan baginda Rasulullah meskipun dalam mimpi. Karena seorang mukmin sejati pasti merindukan baginda Nabi. Seorang mukmin sejati pastilah ingin bertemu dengan baginda Rasulullah walaupun sekejap pandangan dalam mimpi. Maka merayakan Maulid Nabi adalah wujud syukur kita kepada Allah atas kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengajarkan kepada kita untuk mensyukuri hari kelahirannya. Ketika beliau ditanya tentang puasa sunnah di hari Senin, beliau menjawab, "Dzaka yaumun wulidtu fihi wa unzila 'alayya fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan diturunkan wahyu pertama kepadaku. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, peringatan Maulid adalah salah satu sarana untuk menanamkan dan menebarkan cinta kepada Rasulullah kepada lintas generasi, agar mereka terpaut hatinya dengannya. Bahkan peringatan Maulid termasuk salah satu amal yang paling utama karena menuntun kita menuju cinta yang mulia, yaitu cinta kepada insan pilihan yang telah menyelamatkan umat manusia dari kesesatan, kezaliman, kejahiliahan, kemusyrikan dan kekufuran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ana Muhammadun wa ana Ahmadun wa ana al-mahi alladhi yamhu Allah bil kufra wa ana al-hashir alladhi yuhsharu an-nas ala qadami wa ana al-'aqib alladhi laysa ba'dahu ahadun." Muttafaqun alaih. Aku adalah Muhammad, aku adalah Ahmad, aku adalah Al-Mahi, sang penghapus yang denganku Allah menghapus segala kekufuran, dan aku adalah Al-Hashir yang orang-orang akan dikumpulkan di padang mahsyar di belakangku, dan aku adalah Al-'Aqib
yang tidak ada seorang pun diangkat menjadi nabi setelahku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari peringatan dan perayaan Maulid, kita belajar mengenal Rasulullah SAW bahwa beliau adalah pribadi yang mulia. Beliaulah yang mengajarkan dan mengingatkan kita akan kemuliaan dirinya, sebagaimana dalam sabdanya, Inna Allah astafa Kinanata min walad Ismail wastafa Quraisyan min Kinanata wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail dan memilih Quraisy dari keturunan Kinanah dan memilih dari Quraisy Bani Hashim dan memilihku dari Bani Hashim. Dengan mengetahui ketinggian derajat dan kemuliaan, insya Allah cinta dan pengagungan kita kepadanya semakin kuat dan semakin mendalam. Dan cinta inilah yang akan mendorong kita untuk menjalankan segala perintahnya dan mengikuti ajaran-ajarannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid kita belajar mengajarkan tentang ciri-ciri mulia Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang melihatnya dalam mimpi, sungguh ia akan melihatnya dalam keadaan terjaga, sebagaimana sabda baginda, Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqظah. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka dia akan melihatku juga dalam keadaan terjaga. Biasanya dalam peringatan Maulid Nabi ada pembacaan sirah nabawiyah atau sejarah hidup Nabi. Disebutkan bahwa Nabi tumbuh dalam keadaan yakin. Maka keyakinan seseorang jangan sampai menghalanginya untuk berakhlak seperti akhlak-akhlak yang diajarkan Nabi atau beradab seperti adab-adab yang diajarkan oleh Nabi. Kita juga belajar tentang kejujuran dari aktivitas dagangnya. Betapa beliau adalah orang yang sangat jujur dalam berniaga hingga keberkahan itu nampak dalam hartanya. Dalam hal dakwah, sebagai para dai hendaknya belajar berbagai metode dakwah dari Rasulullah. Beliau memulai dakwahnya pada awalnya sendirian, kemudian menyeru dan mengajak kepada Islam hingga agama yang mulia ini menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Lalu estafet dakwah peninggal beliau dilanjutkan oleh para sahabatnya hingga Islam menyebar ke berbagai belahan dunia. Dalam pembacaan sirah Nabawi juga kita belajar bahwasanya agar mengikuti akhlak-akhlak yang dicontohkan dan diteladani oleh Rasulullah, sebagaimana sabdanya, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Dan di antara acara peringatan Maulid Nabi banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan, hal-hal positif yang dianjurkan oleh syariat, seperti pembacaan ayat suci Al-Quran, bersedekah makanan, melakukan doa bersama, dan menjadi ajang silaturahmi, serta mengokohkan simbol-simbol tali persaudaraan antar sesama umat manusia. Dan tentu saja menjadi sebuah kegiatan untuk senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Mudah-mudahan khutbah singkat ini memberikan manfaat dan barokah kepada kita semua, sehingga kita semua bisa terus mencintai Nabi dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Barakallahu lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
وبارك وسلم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد ومولانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.